Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah dengan judul Advokasi Sengketa Lingkungan Hidup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama-tama akan menjelaskan adalah Saudari Humairoh. Kepada Saudari Humairoh, dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup lingkungan hidup. Nah, menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup itu adalah semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia, dan tingkah laku yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasa terenik lainnya. Nah, sedangkan menurut Emil Salim, lingkungan hidup itu diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta kehidupan lain. Pengertian dalam undang-undang ini memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Jadi, lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat, dan sumber daya yang tergantung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup, diantaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan seperti sapi, sedangkan benda mati seperti udara, air, dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya atau energi seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, dan lain-lain dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan, kerusakan, dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tadi, pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan bahwa penggunaan sumber daya alam hidup harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu mengenai pengaturan lingkungan hidup. Jadi, untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, sebelumnya pemerintah memasukkan aspek lingkungan hidup ke dalam GBHN, yaitu Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan juga membentuk lembaga-lembaga yang membidangi lingkungan hidup. Seperti misalnya, eee, ada Menteri Negara PPLH, yaitu Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1978, yang diubah menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1993. Lalu ada juga Biro Bina Lingkungan Hidup, lalu biro ini menjadi Bapedalda, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah pada tahun 1998, dan dibentuk juga Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pusat, yaitu Bapedal pada tahun 1990 untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara nasional. Nah, mengenai peraturan perundang-undangan, yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 yang direvisi kemudian oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi rujukan sekarang ini. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan terdapat juga peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan ini
bukan bertujuan untuk mempersempit gerak para investor atau menghambat laju pembangunan, tetapi juga untuk menggugah kewajiban pelaku pembangunan, swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Uum yang telah menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup lingkungan hidup serta pengaturan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan dari Saudari Hafsah tentang aspek-aspek timbulnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dan koperasi, serta juga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Baik, langsung saja saya izinkan kepada Saudari Hafsah untuk menjelaskan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, tentang aspek-aspek penyebab timbulnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dan korporasi. Sebenarnya ada banyak banget kan aspek-aspek yang menjadi sumber sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dan korporasi atau perusahaan. Di antara lain ada karena perusahaan itu biasanya membuat pencemaran limbah, kemudian sampah jadi menumpuk, terjadinya efek rumah kaca, perambahan kawasan hutan, terus pencurian kayu. Udah gitu ada juga pengelolaan gambut serampangan dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik. Kemudian ada juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menjadi isu yang sangat amat urgent karena sampai tidak hanya di Indonesia aja, efek buruknya itu sampai ke negara lain. Terus ada juga masalah polusi sampah di Pulau Komodo dan perusakan pencemaran laut dan pesisir. Nah, sekarang kita langsung ke udah begitu. Gimana? Mungkin cukup sekian, Saudara Biboy. Sudah Hafsah? Oke, baik. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Baik, coba tolong slide-nya. Baik. Nah, penyelesaian sengketa hidup dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan bisa ada korporasi merupakan subjek yang paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung itu tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Oh iya, hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Nah, apabila terjadi sengketa dan bagaimana penyelesaiannya, maka ada dasar hukumnya. Yang pertama itu penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu dasar hukumnya yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Yang kedua adalah pasal 1 butir 25 UU PPLH, penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela. Yang ketiga, tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Yang seterusnya, bentuk dan besarnya ganti rugi dan tindakan yang lain. Dari ketentuan di atas berarti dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini bersifat sukarela atau lebih menentukan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya
para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, yang terakhir tentang contoh-contoh kasus sengketa lingkungan hidup. Ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu kasus sengketa pencemaran air limbah PT IACI dengan petani Desa Kemiri. Kasus pencemaran air limbah industri perusahaan kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus sengketa limbah industri pada PT Rayon Utama Makmur. Dan masih banyak lagi contoh kasus-kasus yang lainnya. Nah, adanya kasus sengketa ini menyebabkan kerugian-kerugian yang dirasakan oleh petani atau masyarakat. Yang pertama itu kerugiannya itu pencemaran udara limbah gas dari pabrik yang berada di selatan sawah petani, sehingga arah angin yang cenderung ke utara menyebabkan tanaman padi yang ditanam petani terkena dampaknya. Ini PT IACI ini menyebabkan pencemaran udara seperti itu. Nah, juga kasus pencemaran air limbah di kelapa sawit juga seperti itu sama. Berdampak, mereka itu kena dampak pada kesehatan dan beban ekonomi mereka menurun. Langsung saja saya simpulkan dari kesimpulan kelompok kami. Jadi itu sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi. Misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan. Dan juga kepentingan non-ekonomi, misalnya terganggunya kesehatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan, serta hilangnya flora dan fauna, apalagi yang di Pulau Komodo. Itu kan ada pembangunan proyek baru dan ada sampah di laut Pulau Komodo, itu kan menjadi hancurnya sistem flora dan fauna di pulau tersebut. Nah, pemerintah dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.